Puji Tuhan. Kita telah melanjutkan bagaimana bukti pemeliharaan Allah dari pasal yang ke-6, pasal 7, dan kita melihat betapa baiknya Tuhan yang telah mengubahkan kata firman Allah. Terjadi hal yang sebaliknya, begitu yang kita lihat. Dan pasal 6 mulai terjadi pembelaan Allah di atas orang-orang Yahudi. Dimulai dari mimpi raja, kesempatan untuk mengubahkan segala perkara. Bukan cuma sekedar Haman yang tadinya merencanakan menggantung Mordekai pasal 5. Ia membuat sebuah tiang gantungan di hadapan umatnya, rencana untuk mengangkat Mordekai dan digantungkan di muka pintu rumahnya. Tetapi pada tanggal yang sama, pada bulan ke-12, terjadi hal yang sebaliknya di pasal 9 ayat 1. Mereka tidak terkecuali sampai kepada anak-anaknya. Kita melihat ada 10 anak Haman ikut digantung. Dibuatkan gantungan tambahan untuk menggantung anak-anak Haman. Allah tidak pernah bekerja dengan separuh. Amin. Allah tidak pernah bekerja dengan sekedarnya. Tapi Allah bekerja dengan tuntas. Allah bekerja dengan cermat. Tidak ada ketinggalan satupun. Ya, saudara baca di pasal 9 ada ayat 6. Di benteng Susan, orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsanata, Devlon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Pars, Masta, Arisai, Aridai, Waisata, 10 anak Haman, seteru orang Yahudi, dibunuh mereka. Tidak terkecuali satupun. Allah bekerja dengan tuntas. Kalau Allah membela, kalau Allah memelihara, apapun yang menjadi kerja Allah, tidak tanggung-tanggung. Allah tidak pernah bekerja hanya sekedar Haman saja yang dibunuh, pembenci orang-orang Yahudi ini. Tidak, tapi dengan semua keluarganya. Masih ada lagi orang-orang yang ikut serta dengan rencana jahat Haman. Mereka cari, mereka kejar, dan mereka bunuh. Sehingga benar-benar di dalam pasal yang ke-7, Haman mutlak berlutut di muka Esther. Dari seorang yang begitu membenci Esther, mustahil orang tidak tahu bahwa Esther adalah anak angkat dari Mordekai. Mustahil. Berita ini tidak mungkin tertutup. Dan Haman sangat tahu. Ketika dia buat maklumat itu, dia juga mencantumkan tanpa tertulis. Ada Ratu Esther yang sama-sama adalah orang Yahudi. Itu sebabnya mengapa Haman berlutut di muka Esther. Tapi dengan
Haman berlutut di muka Ester, semakin marahlah Raja Ahasveros. Dan tidak perlu 2 kali orang seret Haman. Lalu diberitahukan bahwa Haman telah membuat sebuah tiang gantungan untuk Mordekai. Lalu titah raja, sulakan ayat 9, dia pada tiang itu. Dan seluruh anak-anak Haman pun mati terbunuh. Lalu apa terjadi setelah pada hari yang sama? Apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi? Maka pasal 8 dimulai. Mordekai mendapat cincin yang diambil dari jari Haman, cincin tanda Perdana Menteri, diambil dari raja, ambil cincin yang dia berikan kepada Haman, dan itu diserahkan ayat 2 kepada Mordekai. Lalu Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa dan harta milik Haman. Seluruh yang jadi milik Haman adalah Perdana Menteri kerajaan, yang adalah semua barang harta benda kerajaan diserahkan kepada Mordekai. Ayat 9 pasal 8, pada waktu itu juga dipanggil para panitera raja pada bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23 sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai. Ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada wakil pemerintah, bupati, pembesar dari India sampai Ethiopia, 127 daerah. Kepada tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap bangsa menurut bahasanya, dan kepada orang Yahudi pun menurut tulisan dan bahasanya. Apakah yang dituliskan? Lalu dengan perantaraan pesuruh cepat orang berkuda mengendarai kuda kerajaan yang tangkas. Ditulis ayat 11, raja mengizinkan orang Yahudi tiap kota untuk berkumpul, mempertahankan nyawa serta memudahkan, membunuh, membinasakan segala tentara, bahkan anak dan perempuan dan bangsa dan dari daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama segala daerah raja pada tanggal 13 bulan ke-12 salinan pesan harus diundangkan di tiap daerah, diumumkan, dan orang Yahudi harus bersiap untuk hari itu melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Kebetulankah hari ini tanggal yang sama, bulan yang sama, tanggal yang direncanakan untuk membinasakan, membantai orang-orang Yahudi, menjadi tanggal kemenangan. Kemudian di pasal yang ke-9 ditulislah, ditetapkanlah tanggal itu menjadi tanggal bukan untuk bersukaria, tetapi tanggal untuk berpuasa. Karena dengan doa puasa mereka mendapat kemenangan. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Allah kita bukan Allah yang kebetulan. Allah kita bukan Allah yang ya untung-untungan deh, coba aja. Lalu Allah kita adalah Allah yang sama dengan perjudian. Tidak. Menolong tepat pada waktunya, tuntas. Tidak perlu khawatir, tepat pada waktunya, dengan tuntas. Allah buat segala perkara, tidak sekedarnya. Betapa sering kita berkata,
bukan sekedarnya Tuhan menolong. Kita hanya seringkali berpikir, Tuhan, aku cuma minta ini. Barangkali kita tidak mengatakan segala keperluan, keinginan, kebutuhan kita dengan setepat-tepatnya. Kita anggap Tuhan adalah Allah yang dapat menolong dengan sekedarnya. Tidak. Kalau dalam suratan Efesus berkata, melampaui yang kamu pintakan dan pohonkan. Melampaui yang Allah sanggup lakukan, bukan sekedarnya. Yang Allah sanggup lakukan itu melampaui segala keperluan kita. Filipi berkata, Allahku mencukupkan segala keperluan menurut, bukan menurut kita, menurut kekayaan. Bukan menurut kita, tapi menurut kekayaan Allah. Itu yang mampu Allah lakukan. Amin. Bukan sekedarnya, tidak. Bahkan melampaui. Kita baca ayat-ayat itu ya. Di dalam Efesus lebih dulu. Suratan Efesus 3. Bersama ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja, sebanyak kuasa Allah bekerja di dalam kita, sebanyak itu Allah sanggup lakukan. Jadi Allah kita itu melampaui, saudara. Bukan Allah kita Allah pas-pasan, tidak. Bukan Allah yang sekedarnya, tapi Allah kita itu Allah yang melampaui. Pasal 4 kitab Filipi, suratan Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan menurut kita, tapi menurut kekayaan kemuliaannya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain untuk membuktikan betapa Allah kita itu Allah yang luar biasa, kedahsyatannya. Suratan Petrus, kalau itu tadi semua suratan, coba bagaimana suratan Petrus berkata. 1 Petrus 3, 1 Petrus 1 ayat 3 maksudnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang untuk menerima apa? Bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Bagi siapa? Bagi kita. Mau baca di surat manapun, saudara akan ketemu dengan kebesaran Allah yang melampaui kemampuan kita. Tidak perlu kita khawatir, nggak perlu kita bingung berpikir nanti kalau begini gimana, nanti kalau begini bagaimana. Yang kita pikirkan itu cuma sebegini. Allah kita punya luas sekali kesanggupannya untuk menolong kita. Yang kita pikirkan cuma seputar apa yang kita butuhkan, titik cuma itu. Kalau Allah sebesar apa kemampuan kita, aduh, kasihan dong orang yang membutuhkan begitu banyak pertolongan lain.
Tidak ada ukuran manusia kebesaran Allah itu. Tidak bisa diukur. Tapi sejauh tinggi langit daripada bumi, begitu jauh tinggi pikiran Allah dari kita. Dia tahu detail kebutuhan kita. Bukan cuma kebutuhan hari ini, tapi kebutuhan hari esok. Salah satu program dari pemerintah BPJS bukan hanya dibutuhkan bagi ibu hamil saja, tapi bagi anak yang akan dilahirkan, tercover oleh BPJS. Anaknya udah lahir? Belum, tapi sudah bayar BPJS. Hingga ketika anak itu lahir, maka dia tidak perlu bingung pikirkan kalau ada operasi sesar dan sebagainya, karena dia sudah punya BPJS. Belum lahir saudara. Itu Pemda DKI. Allah kita jauh lebih daripada Pemda DKI, yang dapat pikirkan jauh lebih dari yang kita pikirkan. Betapa Allah yang luar biasa bertanya, masih khawatirkah kamu? Masih khawatir? Masih khawatirkah kita melanjutkan hidup kita bareng sehasta Mas Matius Wasal yang ke-6? Mengapa kamu khawatir untuk dapat melanjutkan hidupmu bareng sehasta? Kamu khawatir? Harga cabai sudah 80.000. Khawatir saudara? Ya. Masih beli cabai untuk makan karena tidak akan nikmat tanpa pedas. Bagaimana lagi hari besok? Bagaimana ketika datang masa yang sukar? Allah kita tidak berubah. Hari ini atau masa yang sukar, Allah kita tetap sama. Dia cuma berkata, masih khawatirkah kamu? Coba baca ya. Kita baca bersama. Sebab Allah lihat wajah-wajah khawatir. Ayat yang ke-27. 3, 4. Siapakah? Matius 6 ayat 27. Matius 6 27. 3, 4. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bangku yang tumbuh dan tampak. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi? Hai orang yang, lihat sebelah saudara, tanyakan, hai orang yang percaya. Masih khawatir? Masih bingung? Bunga yang di ladang didandanya. Kalau saudara jalan dan lihat ada satu bunga, coba saudara perhatikan, satu bunga kecil, ada warnanya, ada bentuknya, dan tidak ada bunga yang kelihatannya jelek, sekalipun bunga itu disebut bunga tembelek. Orang Jawa bilang tembelek itu bunga bunga yang kuning yang bau gitu ya, namanya kan jelek gitu, tapi indah bang, itu tetap indah saudara. Biar saudara itu
yang kasih karena udah nggak tahu namanya apa. Tapi mungkin karena ada aromanya yang kurang sedap, lalu kita kasih nama sesuai dengan. Tapi dalam bahasa Latinnya nggak begitu tuh kasih namanya. Tapi tetap indah. Ada orang yang kecil, kurus, pendek. Ada orang gede, gemuk, kelihatannya, ya ampun. Tapi Tuhan pelihara. Itu adalah firman Allah. Jadi, kalau Tuhan mendandani rumput di ladang, Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Yang kurang percaya aja didandani, apalagi orang yang percaya. Yang nggak percaya, yang kurang percaya aja tetap didandani, tetap dipelihara. Apalagi kalau saudara orang yang percaya, entah berapa banyak kali lipat lebih pemeliharaan Allah. Bapak-bapak banyak sekarang, bapak-bapak yang stres. Banyak bapak-bapak yang meninggalkan istrinya hari-hari. Giliran bapak-bapak lo yang kita bawa ke pornografi. Karena rupanya ya banyak khawatir sekarang bapak-bapak. Komisi janda nambah karena pindah komisi. Ibu janda tidak berdoa supaya Tuhan tambahkan ibu janda, tidak. Itu salah prediksi. Tidak berdoa seperti itu. Kalaupun Tuhan tambahkan itu dari luar, bukan dari kita. Jadi ibu janda tidak usah khawatir, ibu janda nggak salah doa. Tapi kalau pelihara nggak usah khawatir, bapak-bapak. Amin. Bapak-bapaknya nggak usah khawatir, nggak jangan bingung. Bagaimana besok, bagaimana lusa, nggak usah dipikirin. Sudah ada Allah yang pikirin. Sudah ada Allah yang berkata, jangan, ayat 31, kamu khawatir. Lalu berkata, apa yang akan kami makan? Atau apa yang akan kami minum? Atau apa yang akan kami pakai? Kalau ada yang punya pikiran seperti itu, kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau kafir. Karena apa? Karena Bapamu di surga tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Tahu kok. Hari ini apa yang harus kita beli, Allah juga tahu. Hari ini apa yang harus kita pikirkan untuk mulai prioritaskan kebutuhan kita, Allah tahu. Nggak usah khawatir. Saya nggak pernah berpikir bagaimana besok ya. Pokoknya di jalannya aja. Hari ini dengan keperluan hari. Seperti hatinya. Hari besok Tuhan sediakan lagi. Untuk berpikir apa yang harus ku makan, apa yang harus ku minum, apa yang harus aku pakai, itu adalah pikiran Allah, bukan pikiran kita. Amin. Itu pikiran Allah, itu dipikirkan oleh Allah. Bapamu yang di sorga tahu. Sekarang katakan kepada sebelah saudara, Bapamu yang di sorga tahu. Nggak usah tanya pikiran apa, kamu nggak usah tanya. Tapi katakan Bapamu yang di sorga tahu. Tuh, opung aja udah
bisa berkata kepada istri yang kekasih. Udah dibalas belum itu aku? Balas dong. Amin ya. Kita belum bersyukur, saudara. Orang lain pagi-pagi begini bengong, terbekur, duduk di muka pintu, angkat kaki, kemana lagi hari ini? Tapi kita boleh berkata semua pada pagi ini, Bapamu yang di surga. Lanjutkan sendiri, tahu apa? Lanjutkan. Tahu apa saja tentang kita. Kita bingung. Tapi Bapak yang di surga gak bingung, saudara. Dia tahu. Hanya tinggal pindahkan segala kekayaan dunia untuk menjadi keperluan kita. Dia pindahkan. Begitu baiknya orang-orang Yahudi di kota Susan berada di dalam keadaan yang paling sulit. Kemana saja mereka pergi, baca maklumat itu ditempel di mana saja. Ruang gerak mereka hanya tinggal menunggu hari, menunggu tanggal pembantaian. Tapi Allah tahu apa yang harus Allah kerjakan. Dia tidak pernah salah melakukan yang terbaik. Agar setiap kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Keuntungan kita punya Yesus. Keuntungan kita punya Tuhan. Kalau kita pulang sebentar, tersenyumlah. Jangan senyum-senyum sendiri di jalan. Tapi kita boleh berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai rumah masih ketemu nasi. Sampai rumah masih buka meja masih ada.